Foto sebuah arca yang tampak memegang dua bola diklaim sebagai bukti bahwa mainan lato-lato telah dikenal oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Narasi foto menyebutkan, arca tersebut memperlihatkan orang sedang bermain lato-lato. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut perlu diluruskan. Foto arca yang diklaim sebagai bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan penemu lato-lato dibagikan di Facebook. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, foto arca yang sama beredar dengan narasi identik di Twitter. Yuk kita bahas apakah benar benda yang dipegang oleh patung peninggalan leluhur kita itu adalah lato-lato? Hanya di Meta Historia. Susah juga ternyata. Intinya sih jangan mau dibenturkan, biar kita gak jadi mainan. Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Diponegoro Undip Semarang, Dir Siti Maziah, memberikan tanggapannya terhadap foto arca yang diklaim memainkan lato-lato itu. Bukan lato-lato, itu buah zakar. Bukan lato-lato, kata Maziah. Buah zakar atau testis adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Organ tersebut mempunyai fungsi untuk menghasilkan sperma dan testosteron. Lebih lanjut, Maziah menjelaskan, pada zaman dahulu patung yang dibuat berkaitan dengan agama yang dianut. Adapun arca tersebut dipengaruhi agama Siwa Buddha. Ada beberapa arca yang seperti itu, jelas Maziah. Dia menjelaskan, pada zaman dahulu nenek moyang tidak mengenakan pakaian atas dan hanya menutup tubuh bagian bawah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari arca di Candi Sukuh atau Candi Cetel yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Arca-arca di kedua candi tersebut memperlihatkan alat kemaluan laki-laki yang dipersonifikasikan dari kepercayaan yang dianut pada waktu itu. Lingga, alat kelamin laki-laki merupakan representasi dari Dewa Siwa, tuturnya. Adapun arca dalam foto yang beredar di Facebook dan Twitter merupakan koleksi Victory and Albert Museum yang berada di London, Inggris. Sosok penjaga dari drama api Karamajapahit pada era tahun 1400 sampai 1500. Patung ini mungkin mewakili Kertolo, pengikut dekat Panji, pangeran pahlawan dari Roman yang populer di masa Majapahit. Kisah-kisah ini diilustrasikan secara luas dalam banyak bentuk seni. Kumis tang dan gaya rambut rumit dengan rambut keriting diikat pita kemudian diaplikasikan dalam wayang kulit. Demikian deskripsi di laman Victory and Albert Museum. Tutorial bermain lato-lato. Pertama-tama kita seimbangkan dulu. Kedua, kita pemanasan. Langsung. Berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta Kompas.com, foto arca yang dinarasikan sebagai bukti bahwa lato-lato telah menjadi permainan nenek moyang bangsa Indonesia perlu diluruskan. Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Diponegoro Undip Semarang, Dr. Siti Maziah, mengatakan, dua bola pada arca tersebut bukanlah lato-lato, melainkan buah zakar.
Penggunaan simbol seks, baik laki-laki, wanita atau kesatuan keduanya dalam studi religi disebut falisisme atau falisme. Ada pula yang menyebut dengan pemujaan fales atau phallus worship. Ketiganya tidak memiliki perbedaan arti dan definisi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu phallus yang berarti genital laki-laki. Walau kata phallus secara harafiah menunjuk pada genital laki-laki, namun dalam pemakaiannya, falisisme dan falisme mengalami perluasan arti dan meliputi pula genital wanita atau vulva. Penyatuan keduanya menghasilkan kekuatan tertinggi yang berperan besar dalam proses penciptaan, pemeliharaan dan sebaliknya penghancuran alam semesta atau kosmos. Secara simbolik, penyatuan antara keduanya dalam agama Hindu diwujudkan dalam bentuk lingga yoni, yakni lambang dari Siwa dan istrinya yang bernama Uma atau Parwati. Dalam hal ini, lingga adalah simbol phallus untuk Siwa dan yoni adalah simbol vulva bagi Uma. Visualisasi penanda seks pada seni arca banyak dijumpai di daerah Jawa Timur, tersebar di berbagai candi. Sebagian besar adalah candi atau reruntuhan candi masa Majapahit, yaitu di Candi Ceto, Situs Gaprang, Recowarak, dan Patikreko, dan terbanyak di Candi Sukuh. Penanda seks, baik berupa phallus ataupun vulva digambarkan naturalis, bahkan ukurannya acap kali tidak proporsional, jauh lebih besar dari yang semestinya. Penanda seks yang berbentuk phallus didapati pada sejumlah arca bima, baik yang kini masih in situ, seperti di Candi Penampihan, Sukuh, Ceto, Punden Nglurah, Pari, dan lain sebagainya. Serta koleksi seperti di Pusat Informasi Majapahit, Museum Tulungagung, dan Museum Nasional Jakarta. Penggambaran phallus pada relief biasanya ditemukan pada cerita yang menampilkan tokoh Bima. Seperti pada relief Partayana di Candi Jago, relief Sudamala di Candi Tegawangi, dan Candi Sukuh. Kesimpulannya, leluhur kita tidak pernah bermain lato-lato, dan leluhur Nusantara mempunyai seni peradaban yang lebih tinggi loh daripada lato-lato.